Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Heniatri. Nah, jadi di video kali ini kita ini sedang jalan-jalan teman-teman. Karena sudah lama tidak membuat konten dan juga tidak ada ide-ide, makanya kita buat konten sambil berjalan-jalan seperti ini teman-teman. Jadi saya akan membawa Anda semua mengikuti saya berjalan-jalan, kemudian saya akan bercerita serta curhat juga lah kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya selama saya membuat YouTube ini ya teman-teman. Jadi saya membuat video YouTube ini itu sudah 9 bulan teman-teman. Akan tetapi hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Jadi tidak terlalu menggembirakan juga, akan tetapi tidak terlalu menjadikan juga teman-teman. Karena awal mula saya membuat channel YouTube saya ini teman-teman, itu idenya itu tentang pengembangan diri saya teman-teman. Jadi walaupun dan meskipun channel YouTube yang saya buat itu tidak terlalu berkembang teman-teman, akan tetapi saya telah mengalami pengembangan diri yang cukup lumayan signifikan teman-teman. Nah, jadi 9 bulan yang lalu teman-teman, saya tidak pintar berkomunikasi seperti ini teman-teman. Jadi ketika saya berbicara itu saya masih gugup teman-teman untuk mengungkapkan atau menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ataupun di dalam perjalanan YouTube saya ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita membuat channel YouTube itu sebenarnya teman-teman, kita jangan berpikir untuk mengejar uang tadi ya. Bukan apa, karena untuk mendapatkan uang dari YouTube itu tidak terlalu mudah teman-teman, dan tidak terlalu sulit juga. Akan tetapi ketika kita membuat channel YouTube ini, kita berpikir untuk ada sisi positif lain yang bisa kita dapatkan dari membuat channel YouTube itu, terutama bagaimana cara kita berbicara, menyampaikan pikiran kita secara tenang dan nyaman, dan juga bagaimana cara kita membuat video itu menarik ataupun enak ataupun nyaman ditonton. Dan ada hal lain lagi yang saya pelajari ketika saya membuat channel YouTube ini teman-teman. Jadi ketika saya sudah menguasai teori-teori, trik ataupun cara-cara membuat konten ya, apapun bisa saya jadikan konten. Termasuk seperti sekarang ini, meskipun saya sedang jalan-jalan, kemudian tidak ada tema yang jelas di video sekarang ini, tapi saya bisa kok membuat video YouTube dan sampai akhirnya teman-teman semua menonton video yang saya buat ini. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman semua yang menonton channel saya ini ya, ini saya mau tegaskan lagi bahwa channel saya ini temanya itu tentang pengembangan diri teman-teman, terutama pengembangan diri saya secara pribadi. Jadi di dalam video saya ini nanti akan saya buat tentang, terutama ya ketika saya jalan-jalan ya. Jadi ketika ada momen-momen yang bagus menurut saya, nanti akan saya buat di channel saya ini. Terutama misalnya ketika saya sedang jalan-jalan, kemudian ada acara-acara penting, ada event-event penting. Nanti selagi saya membuat video tersebut, nanti saya akan sisipkan suatu pembelajaran ya, pembelajaran yang saya dapatkan. Nanti juga Anda bisa memahami serta mengerti mengapa channel ini dibuat. Karena pengembangan diri itu penting teman-teman. Jadi ketika misalnya dulu itu saya belum pernah melakukan video sosial eksperimen, akhirnya saya coba. Kemudian saya juga belum pernah membuat konten sambil makan teman-teman, atau konten kuliner, saya coba juga. Jadi semua hal yang belum pernah saya coba di channel saya ini teman-teman. Nah setelah saya bisa dan saya menguasai tentang isi daripada konten yang saya buat, nanti saya akan
membuat video-video menarik lagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua menonton video saya, teman-teman merasakan bahwa saya membuat video itu sudah profesional. Jadi teman-teman bisa menikmati, serta saya juga bisa nyaman juga dengan konten-konten yang saya buat teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau jelaskannya, saya ini sedang berada di komplek Pertamina di Prabumuli teman-teman. Mengapa saya biasa dan sering kesini teman-teman? Karena suasana di tempat ini sejuk, nyaman, kemudian damai teman-teman. Makanya saya sering kali ke taman ini. Memang ketika misalnya siang hari teman-teman, jadi saya tidak punya aktivitas selain trading forex, makanya saya selalu jalan-jalan dan selalu juga ya kemana saja yang saya mau. Nah teman-teman, jadi saya mungkin sudah berapa menit saya berbicara? Sudah 6 menit ya. Saya sudah berbicara sudah 6 menit. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya hanya sekedar mengajak teman-teman semua jalan-jalan. Kemudian saya juga hanya sekedar ingin membuat atau menambah video saya di YouTube, karena video saya masih sangat sedikit teman-teman. Memang saya sebenarnya senang sekali untuk jalan-jalan, akan tetapi di kota Prabumuli ini teman-teman, di kota Prabumuli ini tidak banyak tempat wisata. Makanya saya kalau untuk berwisata terbatas di Prabumuli ini teman. Makanya saya harus minimal ya ke Lampung atau ke tempat-tempat yang jauh sekali teman-teman, karena disitulah banyak tempat wisata. Hanya saja karena saya sendirian, kemudian untuk membuat konten traveling itu teman-teman sebenarnya perlu modal yang besar. Jadi kalau misalnya saya hanya untuk traveling, hanya untuk mengisi konten YouTube saya, itu saya akan rugi besar teman-teman. Rugi besar karena modal yang saya keluarkan banyak, kemudian juga hasil yang saya dapatkan itu tidak ada teman-teman, atau tidak sesuai. Nah makanya untuk awal mula ini saya hanya sekedar mengekspresikan diri saja. Kalaupun misalnya saya buat konten traveling itu karena itu mungkin kebetulan saja teman-teman. Kebetulan misalnya saya tidak ada aktivitas, kemudian saya juga punya keinginan untuk jalan-jalan ataupun ke tempat-tempat wisata, makanya saya rekam teman-teman. Saya jadikan konten. Memang dulu itu teman-teman, saya sering sekali jalan-jalan wisata-wisata seperti itu teman-teman. Tapi waktu dulu itu saya belum mengenal ataupun belum ada ketertarikan di dunia YouTube ini teman-teman. Nah ketika saya punya ketertarikan di bidang YouTube ini, saya sekarang ini sudah jarang jalan-jalan teman-teman. Tetapi kalau misalnya seandainya nanti saya jalan-jalan, nanti saya akan buat juga, saya akan sampaikan juga bagaimana situasi tempat ataupun situasi keadaan jalan tempat wisata yang saya akan kunjungi teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi selama saya membuat video-video YouTube ini ya, saya punya beberapa channel YouTube. Nah yang channel saya yang maju itu channel tentang backsound no copyright teman-teman. Mungkin karena banyak yang cari, jadi kontennya juga banyak ditonton, meskipun sebenarnya kurang bagus teman-teman kalau saya lihat untuk ditonton. Memang kalau saya perhatikan orang-orang itu merasa butuh ataupun merasa memerlukan audio no copyright, jadi mereka cari teman-teman. Nah akan tetapi di channel saya yang Henoyatri atau channel pribadi saya ini teman-teman, itu saya lihat konten yang paling ramai itu konten tentang saya mengeksplorasi situasi kota Prabumuli di masa pandemi yang saya rekam seperti ini teman-teman. Memang kalau saya perhatikan orang-orang itu lebih suka dengan penjelasan kita tadi ya,
Kemudian mata mereka itu kita perlihatkan untuk melihat jalan. Jadi mereka seakan-akan ketika menonton video saya ini, mereka seakan-akan kita bawa jalan-jalan, kemudian mereka juga mendengarkan. Penonton-penonton kita tadi teman-teman, termasuk Anda semua yang sedang menonton video saya sekarang ini. Teman-teman, jadi kita berkreasi ya, ataupun membuat video itu kita tidak mesti harus tema ini, tema itu. Akan tetapi bagaimana cara kita menyampaikan, kemudian bagaimana cara kita menjelaskan video tadi, serta bagaimana cara kita itu untuk menarik perhatian. Nah, jadi ketika kita pintar berbicara teman-teman, orang itu akan mendengarkan apa yang kita sampaikan itu tahap demi tahap. Jadi mereka mengikuti terus apa yang kita jelaskan, apa yang kita ceritakan di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya berbicara ini terus terang saja, saya tidak punya pembahasan yang jelas. Hanya saja di sini saya ingin mengekspresikan atau menumpahkan pemikiran saya selama saya membuat channel YouTube selama 9 bulan ini teman-teman. Jadi untuk hasil secara materi ataupun uang teman-teman, jadi saya belum mendapatkan, akan tetapi di sini saya sudah mendapatkan banyak sekali manfaat ataupun perubahan yang terjadi di dalam diri saya teman-teman, ketika saya membuat channel YouTube ini selama 9 bulan. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita membuat channel YouTube teman-teman, tadi ada cewek tadi di pinggir jalan, kita itu bisa punya alasan teman-teman. Jadi waktu itu saya pernah mendapatkan kontak ataupun nomor WA cewek yang saya iseng lah, saya coba gimana sih misalnya kalau misalnya kita punya channel YouTube, kita pura-pura jadi YouTuber. Ya memang kita YouTuber, tapi YouTuber yang belum dikenal. Nah kemudian kita seakan-akan ingin mengadakan sosial eksperimen, kita lakukan suatu pendekatan dan kita minta nomor WA-nya teman-teman, dan ternyata bisa teman-teman. Dulu itu teman-teman saya belum terbiasa melakukan hal-hal yang menurut saya sih perlu rasa percaya diri yang tinggi teman-teman untuk melakukan hal tersebut. Karena ketika kita tidak percaya diri, tentu saja kita tidak akan bisa. Nah setelah saya membuat channel YouTube ini teman-teman, saya merasakan perubahan percaya diri yang terlalu berlebihan teman-teman. Bahkan saya dari dulu tuh tidak terbiasa untuk membuat video-video yang mungkin kalau dibilang anak-anak muda zaman sekarang itu video yang alay ataupun lebay teman-teman. Jadi saya belum terbiasa dulu ya. Tapi sekarang setelah saya menjadi seorang content creator, menjadi YouTuber ini, ternyata saya bisa kok. Hanya saja waktu dulu itu saya tidak terbiasa itu karena saya tidak membiasakan diri. Nah setelah saya membiasakan diri, maka saya bisa. Oh ya teman-teman, jadi sekarang ini saya berbicara itu sudah 13 menit. Dan saya berbicara terus menerus. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini masih mengikuti video saya sampai ke menit ke-13, sekarang 14 ya, kamu itu orang-orang yang tidak sengaja tertarik dengan apa yang saya katakan, sehingga kamu terus menerus mengikuti video saya teman-teman. Nah itulah yang saya pelajari waktu saya menjadi seorang content creator ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja karena terlalu banyak mungkin saya berbicara di sini, dan saya juga kalau mau berbicara terus bisa saja teman-teman. Hanya saja video kita ini nantinya kepanjangan, video yang tidak terlalu jelas ataupun tidak terlalu ada tema-tema yang jelas. Nah makanya cukup sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan semoga teman-teman semua sehat semua,
Semoga rezeki teman semua lancar. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, kasih saran juga di video saya ini teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman. Terima kasih.